Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad dini kullih. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'azim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahil nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hakim. Tidak lain tidak bukan Allah masih mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita setelah tadi sementara diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi dengan kita masih bisa bangun tidur. Tidak lain tidak bukan hanya wujud rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah masih mengizinkan kita untuk kembali mengumpulkan sebanyak-banyak bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan pagi hari ini kita mudah-mudahan ini adalah salah satu wujud dari usaha kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya bekal guna perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang teramat panjang, perjalanan yang teramat sangat mengerikan nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagaimana kita berkumpul bermajlis di dunia, maka seperti itulah insyaallah Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita idam-idamkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan kita belajar mengenai kesahihan Rasulullah, kita sama-sama berusaha untuk ma'rifatul Rasul, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan dipantaskan dan dimampukan dengan sama-sama kita keseharian kita serasa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkegiatan dengan kita tahu keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah hadiahkan kita untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah kita mempelajari apa yang beliau risalahkan, apa yang menjadi keseharian beliau. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pantaskan kita untuk bisa minimal bermimpi dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti ayat yang sudah tadi sedikit saya baca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumal akhir dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka sudah sepantasnya kita dengan membaca ini adalah kita berniat untuk semakin mudah-mudahan Allah kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya suri tauladan yang baik. Kesehariannya kita mulai dengan, kalau kita berniat untuk ma'rifatul Rasul, mencintai, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dan dengan akhlaknya, minimal dengan perbuatan Rasulullah SAW yang kecil-kecil. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang lauk pauk yang disukai Rasulullah SAW. Ini salah satu pembahasan yang paling banyak diriwayatkan di kitab ini. Makanya kemarin pengennya saya singkat, tapi kata Ustaz Agus jangan disingkat, kalau bisa memang 2 kali pertemuan dibahas semua. Dan insyaallah ini pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk pembahasannya, membahas tentang lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita yang telah berjasa dari kecil sampai kita dewasa sekarang ini, dari tidak mengenal Allah sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari tidak tahu apa-apa menjadi sedikit tahu. Wabil khusus untuk guru kami Ustaz Al-Habib Muhammad Amri Azbatkan dan juga guru-guru beliau, dan juga untuk guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan ilmu yang kita bahas pada hari ini kepada guru-guru kita, kepada guru-guru beliau, dan juga sampai kepada Rasulullah SAW. Ambil khusus juga untuk pengarang kitab ini Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, dan juga untuk guru-guru kita semua. Al-Hadini Ahwalikunatun Salah Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, terakhir kita sudah sampai di pembahasan tentang hadis tentang dhira, yaitu lengan dari kambing yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Lalu hadis selanjutnya, ini adalah dhira adalah bagian kambing yang menjadi agak menjalankan konsep. Dhira adalah bagian dari kambing yang dijadikan oleh wanita Yahudi untuk meracun Rasulullah SAW. Diriwayatkan ada yang meriwayatkan daging itu yang berbicara kepada Rasulullah SAW bahwa di situ ada racun, tapi ada juga meriwayatkan bahwa malaikat Jibril yang berbicara kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa daging dhira adalah mengandung racun. Baik, selanjutnya hadis dari Abu Ubaid, beliau berkata, suatu hari aku masak untuk Nabi SAW. Beliau amat menyukai daging bagian lengan. Aku pun menghidangkan daging itu kepada beliau. Beliau berkata, berikan lagi sepotong lengan. Ini saya lupa, ini sudah dibahas atau belum? Kalau kemarin sudah, ini kita ulang, tidak apa-apa. Berikan lagi sepotong lengan. Lalu aku lagi menghidangkan kepada beliau. Aku menghidangkan kepada beliau kembali. Kemudian beliau meminta lagi, berikanlah sepotong lagi. Lalu aku pun bertanya, wahai Rasulullah, memangnya kambing mempunyai berapa lengan? Ini yang jadi sahabat itu diminta setelah 4 kali Rasulullah meminta lengan. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, memang ada berapa lengan sih satu kambing? Kan ada 4 ya. Sudah 4 kali kemudian Rasulullah masih meminta kembali. Tapi sahabat ini lupa kalau yang meminta ini Rasulullah SAW. Seandainya sahabat ini tidak bertanya, maka akan ada lagi terus, akan tidak ada habisnya satu lengan itu, lengan kambing itu. Padahal yang dipotong adalah 1, tapi kalau sahabat itu tidak bertanya, wahai Rasul, memang ada berapa sih lengan? Kan udah 4 gitu, kan udah saya kasih 4-4-nya gitu. Kemudian lalu aku kemudian Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai saja engkau diam, tentu engkau bisa memberikan kepadaku daging lengan itu terus menerus ketika aku memintanya. Artinya apa? Jadi ketika kalau si sahabat ini tidak bertanya,
tidak protes kepada Rasulullah SAW, maka daging lengan itu akan ada terus. Tapi karena si sahabat ini lupa akan muzidid yang bisa diperoleh oleh Rasulullah SAW, maka sahabat ini pun protes. Kalau tidak protes, seperti kisah Jabir bin Abdullah yang dalam perang Khandaq, beliau memotong kambing, kemudian Jabir dan istrinya ingat betul apa yang dipesankan Rasulullah SAW. Jangan engkau buka tutup makanan kamu. Istrinya pun sama, ketika Jabir pulang ke rumah, kemudian berkata Jabir kepada istrinya, Rasulullah mengajak seluruh, sampai diriwayatkan sampai 1000 pasukan Khandaq. Kemudian istrinya bertanya, apa yang dipesankan Rasulullah SAW? Kemudian Jabir bin Abdullah menyampaikan kepada istrinya, kata Rasulullah, jangan engkau buka tutup makanannya. Maka istrinya pun paham ini yang berbicara Rasulullah SAW, maka beliau tidak membuka tutup makanannya, maka cukup satu kambing itu untuk sekitar 1000 pasukan yang sedang menggali parit. Ini dalam kisah ini sahabat ini lupa kalau Rasulullah yang meminta. Seperti itu. Ini kembali, ini adalah bagian lengan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya dari Abdullah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sebenarnya bukan bagian lengan yang disukai Rasulullah SAW, namun beliau tidak mendapatkan daging kecuali sesekali. Juga karena beliau ingin segera makan, sedangkan lengan adalah bagian yang paling cepat matangnya. Jadi Rasulullah itu memang tidak sering makan daging, dan ketika ada daging kambing, maka yang paling cepat matangnya adalah, ini mungkin yang lebih tahu ibu-ibu nih, bagi daging lengan ini yang paling cepat kalau dimasak matangnya. Maka Rasulullah senang dengan bagian lengan karena memang itu adalah bagian yang mudah matangnya. Yang selanjutnya hadis dari Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya daging adalah daging bagian punggungnya. Ini kembali disampaikan bagian lain dari kambing itu. Ini kalau sekarang adalah bagian punggungnya. Yang selanjutnya, ini saya singkat-singkat saja karena ini masih ada banyak sekali tentang lauk pauk Rasulullah. Yang selanjutnya dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bahwasannya Nabi SAW bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada riwayat lain tentang cuka. Kemudian yang selanjutnya dari Asy-Sya'bi dari Ummu Hani. Ummu Hani ini siapa? Ummu Hani? Ada yang tahu? Ummu Hani siapa, Bagus? Ini adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib, jadi masih sepupu Rasulullah SAW. Ummu Hani ini antara kakaknya atau adiknya Ali bin Abi Thalib. Beliau Ummu Hani berkata, Nabi SAW masuk menemuiku lalu bersabda. Nah, ini Nabi masuk. Ini karena masih saudara ya, saudara dekat dengan Ummu Hani ini. Beliau masuk menemuiku lalu bersabda, apakah engkau memiliki sesuatu? Aku menjawab, tidak, kecuali hanya roti kering dan cuka. Ini kembali makanannya lauknya adalah cuka. Maka beliau bersabda, rumah tidak dikatakan kosong dari lauk pauk selama masih ada cuka. Nah, ini para ulama mengartikan dari hadis ini. Yang pertama adalah ini adalah penghiburan kepada Ummu Hani, bahwa kalau tidak ada lauk lain, tidak ada lauk apa-apa di rumah, ini masih mending gitu. Masih ada cuka, masih ada yang bisa dimakan. Masih mending ada cuka ini. Kalau kita artikan lebih simpelnya, masih mending ada cuka. Berarti kita bisa makan. Lalu ada yang mengartikan kedua adalah dari ulama, keberkahan dari cuka itu, maka di rumah usahakan ada cuka, karena dari beberapa riwayat ini Rasulullah sering sekali berkata bahwa minimal ada cuka. Kalau udah ada cuka di rumah berarti ada lauk. Nah, ini dari para ulama menafsirkan bahwa kita usahakan ada cuka di rumah.
Tapi juga jangan cuka aja ya disajikan ke suaminya. Mentang-mentang kita sudah ngaji, nanti nasi sama cuka aja. Bukan seperti itu. Ini kita ambil keberkahan dari cuka, kemudian ketika kita makan menggunakan cuka, kita berniat ittiba dengan Rasulullah SAW. Kita berniat mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka apa yang kita makan ini selain kenyang, insya Allah kita juga mendapat pahala ittiba kepada Rasulullah SAW. Cuka ini sering sekali Rasulullah sampaikan. Kemudian yang selanjutnya dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan tharid atau bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Ini diartikan bahwa waktu itu bubur memang makanan istimewa ini. Bubur kalau di sana itu dari gandum, kemudian dicelupkan di susu dan juga menggunakan toppingnya kurma seperti itu. Ini adalah saat itu adalah makanan yang terbaik, bubur dibandingkan makanan yang lain. Nah, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur dibandingkan jenis makanan yang lain. Ini bubur juga ketika kita makan, kalau cuma makan aja kita dapat kenyangnya aja. Tapi kalau kita niatkan, oh Rasulullah SAW dulu juga makan bubur, nah ini kita dapat plus, kita dapat kenyangnya, dapat senangnya, dan juga dapat sunnah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, ini kurang lebih sama hadisnya dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit atau bubur dibandingkan seluruh jenis makanan yang lain. Ini kurang lebih sama. Kemudian yang selanjutnya, ini kita sudah dapat lagi ya, bubur dan juga cuka kita niatkan kalau kita makan dua makanan tersebut. Lalu selanjutnya dari Abu Hurairah bahwasannya beliau pernah melihat Rasulullah SAW berwudu setelah memakan sepotong keju. Kemudian ia melihat beliau memakan bagian lengan kambing, lalu beliau langsung menunaikan sholat dan tidak berwudu lagi. Jadi di awal itu ada tuntutan bahwa ketika kita makan daging yang terkena api, artinya daging yang dipanggang, daging yang dimasak, maka kita diperintahkan untuk sebelum salat kita berwudu lagi. Awalnya seperti itu, tapi setelah akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, maka perintah untuk berwudu itu sudah tidak lagi. Beliau mencontohkan, Rasulullah SAW mencontohkan setelah makan lengan kambing, maka beliau tidak berwudu tapi langsung sholat. Ini maka tidak wajib ketika kita setelah makan kita untuk sholat berwudu kembali. Kemudian yang selanjutnya dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW mengadakan walimah atas Sofiyah binti Huyai dengan bubur sawik atau bubur yang terbuat dari jelai dan gandum dan juga kurma. Nah, ini kesunahan untuk kita melakukan walimah ketika ada pernikahan. Maka kemarin kita di hari Ahad kemarin bagus ya, kita diundang ke walimah tetangga baru kita. Bagus juga apa yang dikatakan orang tua beliau tuh. Jadi kata anaknya kan, Pak, kita kan ngontrak di sini ya. Nah, begini. Allah. Mau sampai 3 nih. Kata orang tua beliau, kata anaknya, Pak, kita kan ngontrak di sini, gitu. Nggak enak kalau kita ngundang tetangga, apalagi baru kita di sini, katanya. Nggak enak kalau kita ngundang tetangga. Tapi kata beliau, yang pertama adalah rasa bersyukur, meminta walimah itu rasa bersyukur dan juga meminta doa kepada tetangga. Yang kedua adalah menghindari dari fitnah. Ya, ini yang dilaksanakan, dan ini juga berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pun ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai, beliau menghidangkan hanya bubur sawik, artinya hanya dengan makanan seadanya, tidak makanan yang istimewa. Tapi ini yang pertama adalah
Tujuan dari walimah adalah bersyukur atas nikmat Allah dan juga meminta doa dan juga menghindari fitnah dari dari yang lain. Kalau kita sudah menikah, minimal walaupun dengan makanan seadanya. Ini yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dari Ubaidillah bin Ali bercerita kepadaku dari neneknya Salma bahwasannya Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Ja'far pernah menemuinya seraya berkata, buatkanlah kami makanan yang disukai Rasulullah SAW dan beliau menikmati ketika memakannya. Nah, ini ada 3 ahlul bait Rasulullah SAW. Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Ja'far menemui Salma, dan beliau bertiga ini meminta Salma untuk memasak masakan yang disukai Rasulullah SAW. Kemudian Salma berkata, wahai anak-anakku, kini kalian tidak akan menyukainya. Karena apa? Salma berkata kepada beliau bertiga ini, kalian ini nggak bakalan suka karena yang dimakan Rasulullah SAW ini nggak enak, misalnya seperti itu. Ini nggak bakalan enak, kalian nggak bakalan suka gitu. Kemudian mereka berkata, benar, tapi buatkan kami makanan. Artinya mereka tetap kekeh untuk meminta dibuatkan makanan yang seperti yang sering dimakan Rasulullah SAW. Kemudian Salma berdiri dan mengambil gandum, lalu dimasak dan diolah dalam periuk, lalu dikucuri dengan sedikit minyak dan dibumbui dengan lada dan ketumbar. Nah, ini kembali kalau kita masak nih ibu-ibu ya, pakai lada dan ketumbar, Rasulullah pun makannya dengan itu. Kita kembali kita niatkan, kalau kita tidak niatkan kita mengikuti Rasulullah SAW, maka kita tidak dapat kesunahan, kita tidak dapat pahalanya. Kemudian makanan disuguhkan kepada mereka sembari berkata, inilah diantara makanan yang disukai Rasulullah SAW dan beliau menikmati ketika memakannya. Artinya apa? Rasulullah itu lauknya dan juga makanannya adalah makanan seadanya, makanan yang tidak enak seperti itu. Tapi karena kecintaan ketiga ahlul bait tersebut, maka mereka pun menikmatinya. Karena Rasulullah suka, maka mereka juga menyukainya seperti itu. Ini lada dan juga ketumbar. Ini kembali kita, dan juga minyak zaitun. Ini juga bagus, minyak zaitun. Yang selanjutnya dari Jabir bin Abdillah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah datang menemui kami, lalu kami menyembelih seekor kambing, lalu beliau bersabda, sepertinya kalian tahu kalau kami suka daging. Ini kalau bahasa mudahnya, tahu aja kalau saya tahu suka kambing gitu, kata Rasulullah SAW. Nah, ini sunnah juga, kalau kita kedatangan tamu, maka kita memasak apa yang menjadi kesukaan tamu kita tersebut. Ini Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah datang, maka disembelih seekor kambing karena itu merupakan kesukaan dari Rasulullah SAW. Yang selanjutnya dari Jabir, beliau berkata, suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah, aku ikut menemani beliau. Rasulullah SAW menemui seorang perempuan dari kalangan Ansor. Perempuan itu menyembelihkan domba dan Rasulullah SAW memakannya. Ini yang pertama kita bisa ambil pelajaran adalah Jabir bin Abdillah ini menemui Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW ketika pergi. Bagaimana kadang-kadang kita dapat undangan itu cuma nama aja, nama suami aja atau nama istri aja. Boleh nggak suami atau istrinya, misalnya undangan untuk Bapak Agus, walimah siapa gitu, bolehkah istri kita itu ikut kalau ada disebutkan nama suaminya saja di situ? Yang pertama yang harus dilakukan adalah izin terlebih dahulu. Kecuali beda kalau misalnya dua-duanya kenal ya, misalnya Pak Agus kenal, istrinya juga kenal dengan yang mengundang itu. Ini maka boleh, tidak apa kita ajak istri kita. Kalau tidak kenal misalnya rekan kerja Pak Agus yang di kantor mengundang, kemudian di situ di undangan hanya tertuliskan hanya Agus saja. Kadang-kadang suka lupa kalau kita ngundang itu harusnya dan istri, minimal dan istri itu. Tapi kadang-kadang lupa, cuman Bapak Agus saja.
boleh enggak Pak Agus ini ajak istrinya? Yang pertama harus dilakukan adalah, kecuali kalau kenal deket ya, itu kalau kenal dua-duanya kenal tidak apa. Tapi kalau tidak kenal, minimal kita izin dulu. Kalau saya kadang-kadang kalau memang terlupa yang undang saya itu, saya izin dulu, boleh nggak saya ajak istri dan anak gitu. Minimal itu dulu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, ini apalagi kalau misalnya undangannya yang memang sudah disiapkan hanya segitu gitu, hanya dengan kira-kira sekian undangan, kemudian kita ajak anak istri. Kalau anaknya istri 1, anaknya 2, berarti 4. Padahal yang dihitung kira-kira hanya misalnya 1 undangan untuk 2 gitu. Nah itu diajak 4 atau anaknya mungkin 3, 5 gitu. Dan naudzubillah, jangan kadang-kadang ini juga haji mumpung ini dapat undangan nih. Yang undang juga orang lumayan nih, pasti makanannya enak. Kita ajak semua anak istri kita gitu, ber-5, ber-6. Nah ini juga jangan-jangan ini termasuk makanan yang haram, makanan yang bukan hak kita, karena yang diundang adalah 1 atau 2 orang. Nah ini minimal kita pelajaran dari sini adalah kita sampaikan dulu bahwa kita akan mengajak anak atau istri kita untuk menghadiri walimah. Ini yang terkadang kita lupa untuk meminta izin. Kemudian perempuan itu menyuguhkan sepiring kurma matang. Rasulullah SAW pun memakannya. Setelah itu Rasulullah SAW berwudu untuk melaksanakan salat zuhur lalu pergi. Nah ini riwayat pertama, setelah makan Rasulullah berwudu. Kemudian perempuan yang tadi pun menemui Rasulullah dengan membawa sisa olahan daging domba, dan beliau pun memakannya. Nah ini jadi Rasulullah ketika pergi ke rumah wanita Ansor itu adalah makan. Pertama makan dulu daging yang dihidangkan. Kemudian beliau waktu sholat zuhur beliau pergi kemudian makan kurma. Mohon maaf. Pertama setelah makan kambing, makan kurma. Maka ini makannya banyak istilahnya itu. Habis makan daging, makan kurma juga. Kemudian Rasulullah pergi ke masjid di daerah itu, di kampung itu. Kemudian wanita itu pun masih membawakan lagi makanan yang daging itu. Kemudian Rasulullah makan lagi. Nah ini tidak apa-apa. Makan banyak sebagai penghormatan kita kepada sahibul bait, tuan rumah, maka apapun yang dihidangkan kita makan lagi, itu juga tidak mengapa sebagai penghormatan. Kemudian beliau sholat asar tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah ini kemudian selanjutnya setelah tadi habis makan beliau berwudu untuk sholat zuhur, tapi setelah beliau makan untuk sholat asarnya beliau tidak berwudu kembali. Ini. Kemudian yang selanjutnya, kayaknya udah siang banget, terang banget, masih jam 5.22. Tidak apa, kita lanjutkan. Sedikit lagi, hanya tinggal 4 hadis lagi. Yang selanjutnya dari Ya'qub bin Abi Ya'qub dari Ummul Munzir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersama Ali masuk ke rumah Ummul Munzir. Saat itu kami mempunyai tandan kurma mentah yang digantung. Ini kalau di sini pisang mungkin ya. Pisang bisa kita ambil tandan kemudian kita gantung. Kalau kita maulid ya, kemarin sempat nggak itu maulid? Tandan pisang digantung. Kalau ini kurma yang digantung. Rasulullah dan Ali pun memakannya. Nah ini adalah riwayat di mana Rasulullah SAW makan dengan berdiri. Maka makan berdiri itu tarafnya tidak sampai haram. Makan berdiri, Rasulullah pun pernah melakukan makan berdiri, karena ini riwayat ini kurma mentah yang digantung, kemudian Rasulullah SAW pun dan Ali memakannya. Beliau makan berdiri. Kemudian beliau berkata kepada Ali, cukup, kamu sedang sakit wahai Ali. Jadi Ali ini sedang sakit ketika menemani Rasulullah SAW. Lalu Ali pun duduk. Nah ini berarti makannya kan berdiri ya. Rasulullah dan Ali itu makan kurma mentah ini berdiri. Kemudian Ali duduk, sementara Rasulullah SAW masih makan. Aku membawakan tumbuhan silk atau lobak dan gandum untuk mereka, dan Nabi berkata kepada Ali, kalau yang ini makanlah, makanan ini cocok untukmu. Artinya apa?
kita makan juga lihat-lihat kondisi kita. Kalau kita memang punya riwayat darah tinggi, maka kalau sedikit boleh mungkin ya makan daging kambing. Maka kita juga harus pintar-pintar ketika kita mempunyai riwayat penyakit, jangan mentang-mentang wah ini makanan kan dari Allah, nikmat Allah, kita makan saja. Itu tidak seperti itu, karena ketika itu Ali pun sakit. Kalau Ali bin Abi Thalib pun memilih-milih makanan yang berhubungan dengan sakit beliau, bagaimana dengan kita? Kita juga wajib memilih makanan-makanan yang halal thayyiban, yang tidak hanya halal tapi juga thayyib, tapi juga baik untuk kita. Maka ini sunnah juga untuk kita menjaga makanan ketika kita memang misalnya punya asam urat dan di situ dihidangkan emping dan lain sebagainya, maka kita juga memilih-milih untuk memakan makanan, karena Rasulullah pun menganjurkan seperti itu. Jangan makan makanan yang tidak baik untuk kalian, tapi tidak hanya halal, tapi juga thayyib, halalan thayyiban. Kemudian yang kita juga bisa ambil adalah makan lobak di sini. Rasulullah dan Ali pun makan lobak. Lobak ini makanan yang katanya bisa menghangatkan tubuh. Nah ini juga ketika kita makan lobak, maka kita niatkan untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah juga kita mendapatkan keberkahan dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumahku sembari bertanya, "Apakah kamu menyimpan makanan?" Kemudian aku menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu aku berpuasa saja." Allah. Ini sudah sepantasnya suami istri itu saling toleransi. Ketika tidak ada makanan, maka juga jangan suami marah-marah misalnya. Walaupun saya kadang-kadang juga masih marah juga sih kalau pulang kerja karena nggak ada makanan. Ya Allah Akbar. Ini kalau Rasulullah SAW yang seorang pemimpin kemudian bertanya kepada istrinya, tidak ada makanan. Kalau yang disampaikan ketika Maulid kemarin, kata Ustaz adalah 2 bulan berturut-turut tidak ngebul dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Allah Akbar. Sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika berdoa untuk meminta makanan untuk kepada Allah, maka tidak mungkin tidak kabul. Ketika dia mempunyai sahabat-sahabat yang Masya Allah kaya luar biasa, dan ketika beliau ingin meminta pasti akan dikasih. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada makanan di rumahnya, maka beliau berkata kepada Aisyah, kalau begitu aku berpuasa saja. Ini bijaksananya beliau. Ini pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa ketika tidak ada makanan, maka ya itu enggak usah ribet gitu. Kalau itu ya puasa saja gitu. Walaupun ini agak berat. Kemudian pada suatu hari beliau datang kepadaku dan aku katakan, "Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah." Nah ini yang kita sampaikan pertama di awal-awal, bahwa tanda-tanda kenabian adalah Rasulullah itu seorang nabi tidak boleh menerima sedekah, tapi hanya boleh menerima hadiah. Waktu itu kita sudah sampaikan bahwa Salman Al-Farisi mengetes kepada Rasulullah SAW, yang diriwayatkan bahwa kalau seorang nabi itu tidak boleh menerima hadiah, menerima sedekah. Kemudian Salman Al-Faris menyodorkan kepada Rasulullah sedekah, kemudian Rasulullah SAW menolaknya. Tapi kalau hadiah aku bisa menerimanya. Nah, ini juga Rasulullah SAW mendapatkan hadiah. Kemudian beliau bertanya, "Apa itu?" Aku menjawab, "Makanan yang terbuat dari mentega, kurma dan tepung." Beliau segera menempali, "Aku tadi berpuasa." Kemudian beliau mencicipinya. Artinya apa? Beliau awalnya karena tidak ada makanan. Ini ada yang meriwayatkan di dalam satu hari, bahwa paginya ketika sarapan tidak ada makanan, kemudian Rasulullah SAW berpuasa. Tapi siang harinya ada yang mengantar hadiah, ada yang mengantar makanan, lalu Rasulullah makan. Rasulullah membatalkan puasanya. Maka ini kalau yang pertama yang kita bisa ambil pelajaran di sini adalah puasa sunnah itu tidak wajib dari niat dari malam hari. Ketika siang hari kita belum makan dan juga pengen puasa, maka kita langsung puasa. Ketika puasa sunnah tidak mengapa. Dan juga boleh juga kita membatalkan puasa ketika misalnya kita sudah pelajari kemarin, ketika kita mungkin bertamu kepada
seseorang yang memang sudah menyiapkan makanan dan kita berpuasa, maka afdolnya kita membatalkan puasa kita. Afdolnya kita menghargai apa yang sudah tuan rumah hidangkan, kita lebih afdol untuk membatalkan puasa kita ketika kita puasa sunnah. Lalu yang selanjutnya, dua hadis terakhir dari Yusuf bin Abdullah bin Salman, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil sekerat roti gandum, lalu beliau meletakkan kurma di atasnya seraya bersabda, ini adalah lauknya ini. Kemudian beliau makannya. Artinya apa? Ini kurmanya jadikan selai. Nah, ini selai kurma juga sunnah kita makan. Kurma diletakkan di atas roti. Nah, ini mungkin juga kita bisa, belum pernah saya juga, roti pakai kurma. Nah, ini boleh kita praktekkan, kita beritibar, minimal sekali kita praktekkan. Kita sudah tahu bahwa Rasulullah pernah makan roti kemudian pakai selai kurma, pakai kurma di atasnya. Nah, ini sama-sama kita bisa amalkan. Lalu selanjutnya dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW menyukai al-suflu. Suflu ini apa? Makanan yang sudah hancur, makanan yang sisa-sisa seperti itu. Ya, ini apa yang tersisa dari makanan atau endapan atau kerak-kerak. Nah, ini Rasulullah SAW sampai karena sangat menghargai makanan, maka sampai kerak-keraknya pun beliau makan. Ini terkadang biasanya kalau udah lebaran ya, udah sebulan, udah tinggal sisa-sisanya nih, maka jangan dibuang, karena Rasulullah SAW tinggal kerak-keraknya, tinggal yang hancur-hancur. Rasulullah SAW pun sampai memakan yang bagian-bagian yang as-suflu atau yang sisa-sisa yang hancur-hancur tersebut. Itu sunnah juga kita makan sampai makanan itu habis, karena kita tidak tahu keberkahan makanan itu ada di mana. Keberkahan makanan seperti yang disampaikan oleh para ulama, ketika kita makan pun sampai kita habiskan, karena tidak tahu butir nasi mana yang menjadi asbab Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya. Maka kemarin qadarullah saya juga pekan kemarin dirawat di rumah sakit, maka saya minta maaf sama orang yang memberikan makanan, karena makanan saya habis terus sampai benar-benar habis. Pertama mungkin lapar juga, kedua kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nih, kalau kita tidak tahu ilmunya, makanya pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak ada ilmunya, kita tidak niatkan mengikuti Rasulullah SAW, maka kita terkadang hanya dapat kenyangnya saja, tapi tidak dapat sunnahnya, kita tidak dapat pahalanya. Termasuk ini yang saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kalau qadarullah kita dirawat, kayak kemarin saya hari Jumat kebetulan dirawat ya. Kemudian saya pernah dengar bahwa boleh kita sholat Jumat itu mengikuti sholat Jumat di tempat yang lain. Artinya apa? Tidak harus kita di masjid itu. Kalau alhamdulillah kita di TVRI itu live ya, sholat Jumat dari Istiqlal. Boleh, maka kita boleh sholat sholat Jumat mengikuti dengan yang di Istiqlal. Maka kita sunnah-sunnahnya juga kita tidak dari azan sampai khatib menyampaikan khutbah, kita juga mengikuti sunnahnya, tidak boleh berbicara, tidak boleh main HP dan lain sebagainya. Kalau di mazhab Imam Maliki itu boleh kita mengikuti sholat yang tidak satu tempat. Maka ketika kita ada uzur, kita ada sesuatu yang darurat seperti kemarin saya dirawat, maka saya mengikuti sholat Jumat itu mengikuti dengan yang di Istiqlal. Jadi kita lihat TV, kita setel TV, kemudian saat khutbah kita juga tidak boleh main HP, kita seolah-olah kita berada di sana itu. Nah, ini yang terkadang kita lupa juga. Di sekelas jamaah di Istiqlal aja itu di live itu saya lihat ketika khatib menyampaikan khutbah, masih banyak yang ngobrol, masih banyak yang main handphone. Padahal ini dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk perbuatan yang sia-sia. Khawatir kita tidak mendapatkan pahala sholat Jumat.
saya lihat masih banyak yang scroll handphone itu di jamaah di Istiqlal sana. Maka ini ketika kita sudah tahu, maka ketika sudah azan, khotib sudah menyampaikan salam, maka tidak boleh kita memegang handphone, apalagi kita ngobrol dengan jamaah sebelahnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang masih kadang kita masih suka lupa. Kadang masih update status kalau sholat Jumat. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terkadang kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita terkadang sia-sia kita, bukan sia-sia ya, tapi kita tidak mendapatkan pahala yang terbaik, pahala yang sempurna dari amalan kita. Maka mari sama-sama kita, terutama yang laki-laki ini, kembali mengingatkan kalau tapi insya Allah kalau di sini sudah paham semua ya. Tapi terkadang ada dari teman-teman kita. Dan tidak apa-apa juga kalau kita sudah tahu, kita ingatkan teman-teman kita. Kalau sholat Jumat kadang masih ada yang main handphone dan lain sebagainya, itu maka kita tegur, kita ingatkan untuk tidak melakukan itu. Nah, ini pentingnya ngaji, pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari sama-sama bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bulan selanjutnya kita masuk ke bab baru, bab bab wudu Rasulullah ketika makanan telah dihidangkan, juga bab tentang doa yang diucapkan Rasulullah SAW sebelum dan sesudah makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan untuk sama-sama kita terus hadir di majelis ilmu, majelis yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.